gitu. Oke, sip. Semuanya boleh ke room masing-masing ya. Nanti saya masuk ke ini. Halo. Agak kecil, Put, suara kamu. Suara aku kedengeran nggak? Lebih mendingan. Ini di aku putus-putus emang karena wifi ku kali ya? Di kalian gimana? Coba Putri ngomong lagi coba. Oh, udah aman. Aman-aman. Oke, ini tinggal Kak Dian ya. Tapi sih kayaknya belum on deh. Kita mulai aja kali ya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Cuma ini kita mulainya tunggu kakaknya datang ke breakout room apa langsung dimulai aja ya? Nah, itu nggak paham deh. Tapi sih harusnya mulai aja. Kayaknya mungkin kakaknya bakal keliling juga. Boleh, boleh. Mungkin kita bahas apa ya? Sebenarnya kan kita udah nyari dataset kan, tapi tadi dari Kazaki sendiri tuh ada saran-saran apa sumber lain. Apa kita mau coba eksplor lagi dulu? Boleh. Mungkin kita kan udah ngumpulin dapat kalau nggak salah 4 data ya. Mungkin nanti kita coba cari dulu terus kita kan mestinya ada pertemuan ya, meet pertama mungkin Mhm. bisa dibahas di situ sih. Iya, boleh-boleh kayak gitu. Kalau dari yang 4 data kemarin, aku tertarik sama yang ini sih, yang dari Kak Azhar ya, yang bahan bakar itu. Tapi mungkin ya kita bisa explore lagi sih yang lain. Aku masih bingung deh. Kita tuh benar-benar berarti ngambil datanya tuh yang benar-benar berhubungan sama lingkungan ya. Berarti nggak bisa ngambil data kayak yang kayak penjualan produk atau kayak penjualan produk nanti kan
kita tahu bakal produk tersebut menghasilkan sampah gitu, itu bisa nggak kira-kira? Kayak dihubung-hubungin ke dalam poinnya SDGs itu. Tadi kan ada yang nanya juga tuh di main room ya, tentang datanya tuh harus yang berhubungan sama lingkungan langsung atau kayak yang Kak Zan bilang tadi. Nah, terus tadi Kak Zaki, jawabnya ya sebisa mungkin yang memang langsung berhubungan sama lingkungan, gitu. Tapi kalau yang aku lihat dari contoh dek rekomendasi yang dikasih, yang hospital itu, dia tuh nggak berhubungan langsung sama lingkungan kan. Dia kayak, bikin suatu aksi yang aksi itu tuh berdampak baik ke lingkungan yang tadi contoh yang Kak Azil bilang tadi kayak yang produk itu yang, apa, menghasilkan sampah yang sedikit. Kalau menurut aku itu sih bisa ya, tapi balik lagi kata Kak Zaki, sebisa mungkin yang berhubungan langsung gitu. Atau kita mau cari permasalahannya dulu ya? Ada yang punya Ya, saran nggak? Kalau dari aku sih kemarin, tertarik ke topik, ya polusi udara sama pencemaran air sih. Nah, tapi di Kaggle jujur emang nggak ada tentang hal itu. ya. Tapi kalau misalkan kita nyari topik tentang kesehatan itu masih bisa masuk ke poin SDGs itu ya? Bisa sih. Kemarin aku nyari kan yang ke kesehatan itu, tapi tuh nggak ada yang berhubungan banget tuh loh, kayak cuman kasus diabetes gitu-gitu. Itu pun tahunnya tuh tahun yang nggak terbaru, tahunnya udah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu gitu-gitu. Jadi nggak kuambil di Kaggle. Hmm, hmm. Maaf motong. Mungkin kan ini juga udah dikasih tahu ya yang beberapa referensi data dari apa Kazaki tadi. Terus juga ada yang kalau nggak salah data set itu dari World Health Organization, mungkin di situ banyak kali ya yang data berhubungan dengan kesehatan. Iya, siapa tahu di selain Kaggle itu ada. Coba kita cari dulu kali ya. Iya boleh. Kayaknya emang harus ekspor dari tempat lain deh. Kalau dari Kaggle tuh bingung banget dan kebanyakan yang nggak berhubungan sama lingkungan. Lebih ke Netflix, Spotify, customer gitu-gitu. Berarti ini kita pinginnya fokus ke data yang lingkungan sama kesehatan aja kali ya? Yang sekiranya bisa dihubungin ke SDG. Mungkin boleh. Boleh, boleh. Oke. BTW mau bahas ini nggak yang apa job desk kemarin sama timelinenya? Udah dibaca-baca belum guys? Udah, jadi aku cukup aman sih, Nas. Lebih tertata aja sih. Cocok banget. Kasih Najla. Oke, aman ya berarti. Sebenarnya aku agak bingung sih sama pembagian job desk di setiap tahapannya. Jadi banyak yang aku jadiin PJ-nya tuh nggak ada gitu. Kita semua aja yang ngerjain. Kecuali yang emang khusus dianalisis sama visualisasi. Tapi aman semua ya. Kalau dari aku aman sih. Oke. Oh iya, sekalian deh buat tools-nya nanti mau pada apa nih dari analisis sama visualisasinya? Mungkin kalau yang di apa dijelasin dari Kazaki kemarin kan kalau Tableau itu kayak bayar ya. Mungkin yang masih memungkinkan tuh Looker Studio sama Power BI sih. Kan kayak opsi utamanya itu sih dua itu. Tapi yang untuk Power BI kan kayak kemarin kan mungkin belum diajarin ya, atau mungkin Iya. kayak baru yang Looker Studio dulu. Mungkin Power BI masih dipelajari dulu sih. Tapi untuk opsional utama ya Looker Studio.
Oke, dari Looker ya kalau visualisasi. Kalau yang analisis, Google Colab aja aman ya berarti ya? Ya, kayaknya Google Colab aja sih. Lebih bisa bareng-bareng kan ngeditnya. Oke deh. Oh iya, aku mau tanya deh, ini kan kita kan laporan hasil akhir kan kayak berupa PPT ya. Nanti kemungkinan ada laporan berupa laporan dengan format PDF nggak ya? Kayak, kayak kemarin kan aku kayak ngeliat temanku, tapi dari mitra lain kayak ngebuat laporan tuh sampai 100 halaman tuh aku bingung kayak di Grid Edu kok Waduh. nggak ada beritanya gitu. Bingung aja sih. Mungkin bakal ada nggak ya? Kalau setahu aku itu laporan akhir banget setelah stupennya selesai nggak sih? Which is setelah project akhir juga. Kayak itu yang diserahin ke kampus nggak sih, Kak? Oh, yang buat tim konversi ya berarti. Iya, kayaknya gitu deh buat konversi ke nilai. Setahu aku gitu kalau dari cutting. Jadi mereka kayak benar-benar ada laporan akhirnya, terus nanti juga ada nilainya berapa dari instansi stupennya. Tapi belum ada info sih dari Grade Edu. Mungkin ya. Saya mau tanya, aku kan baru pertama kali ngambil stupen ya. Nanti kalau misalkan kayak, oh iya, kalau stat itu diserahinnya ke tim konversi doang ya laporannya. Sebenarnya kita ada dosen pembimbingnya juga khusus MBKM, jadi Nah, itu. dibagi-bagi lagi. Kalau aku iya juga ada Laporannya yang kayak kalau gitu. Aku juga ada kayak iya, gitu. Cuman kan kalau di aku kayak dibagi tiga gitu ya penilaiannya. Yang pertama dari mitra, kedua dari yang dosen konversi, yang ketiga tuh sama dosen pengampu. Terus dosen pengampu tuh ikut masuk buat penilaian. Jadi aku bingung kayak aku buat laporan ke masing-masing dosen pengampu gitu. Bingung. Kalau di matematika nggak jelas sih menurutku. oh lah. Aku nggak tahu sih dosen pengampunya iya apa enggak. Iya nggak sih, Lina? Aku nggak tahu. Kalau dari mitra lain tuh ada yang kayak gitu. Tapi kalau di mitranya kita tuh kayaknya enggak deh, Najla. Nggak tahu juga. Iya, masih agak bingung sih, tapi banyak juga yang bilang katanya tuh banyak dosen pengampu yang suka ngasih nilai B gitu sama anak-anak yang stupen. Nah, kalau di aku malah ada yang dikasih nilai D. Tapi Buset, aku itu aku nggak aku jahat hindar. banget. Itu khusus mahasiswa yang stupen. Terus dosennya kan gila ya. Nah, dosennya itu tuh nggak suka kalau benar-benar uh, mahasiswanya tuh benar-benar nggak masuk tok gitu. Jadi kayak ngerjain tugas Hmm. doang, terus kayak nggak ngerti apa yang diajarin ibunya. Terus akhirnya dapat nilai D. Tapi kalau emang mahasiswa yang BKM yang udah ngikutin gitu loh, kayak benar-benar ngikutin sama ngerjain tugas perkuliahannya ya nilainya aman. Tapi khusus yang benar-benar kayak 100% nggak masuk itu nilainya nggak aman. Tapi untuk di satu dosen doang yang aku tahu ya. Makanya aku kayak nggak mau konversi matkul dosen tersebut sih. Kayak ngeri juga dapat nilai D. Tapi itu matkul pilihan. Tapi sayang Jahat sayang. banget sumpah. Iya emang parah sih. Kan esensinya kan dikonversi ya biar nggak ikut kuliah gitu. Iya. Nah itu masalahnya. uh, kan waktu itu kalau nggak salah MBKM itu muncul waktu zaman-zaman COVID ya. Terus bisa Iya. disambi juga kan. Terus cutting tuh banyak dapat yang IP 4 kalau nggak salah. Terus ada dosen yang kayak nggak suka gitu loh, segampang itu dapat nilai. Jadi kayak diribetin gitu lah pokoknya. Aduh, red flag banget dosen kayak gitu. Harusnya aman-aman aja. Jadi konversi di matematika jadi susah gara-gara ada dosen yang nggak suka gitu. Jadi kayak nggak sesuai sama yang dia mau. Jadi kayak mungkin kayak terkesan Hmm. kayak mahasiswanya nggak paham sama apa yang dipelajari gitu, apa yang dikonversi. Jadi dibuat sulit. Berarti emang paling aman gak usah konversi matkul itu aja ya. Tergantung dosennya sih. Hmm. Kalau Putri gimana? Sulit gak di ininya? Di univnya?
Oh, jadi sejauh ini aman ya. Amin, amin. Ngeri juga kalau dapat dosen yang kayak tadi. Makanya harus pinter-pinter kayak ngelihat dosen sih. Makanya ada yang sampai dapat kayak dosen tersebut kayak langsung ngundurin gitu loh, maksudnya udah menghapus dari matkul konversi. Langsung mundur. Berarti kalau konversi itu nilainya bakal langsung kayak nunggu dulu ya, agak depending nggak sih? Atau Iya, setahu aku gitu. Makanya nanti kan kita udah ada disuruh laporan ngumpulin akhir laporan? banget kan. Sama transkrip nilai dari stupennya. Nah, itu nanti diserahin ke apa? Ke timnya lah. Biasanya munculnya telat sih nilainya dibanding yang lain. Mungkin telat ya berarti. Nah, Mm-mm. Kalau cutting sih gitu. Iya, ngomongin data lagi nih guys. Ada saran lagi nggak kayak permasalahan gitu? Tadi aku saraninnya kan kayak eh, pencemaran di laut gitu ya. Catat, biar lupa. Pencemaran di laut. ini yang di bayangan aku tuh kayak baru yang kayak yang pencemaran sih, baik di udara, laut, terus juga sama kesehatan. Mungkin yang di lain-lain aku masih belum kepikiran sih. Nanti bisa dieksplor lagi sih kayaknya. Mm-mm. Ini aku mau kayak nulis gambaran efek apa? Gambaran dampak ke lingkungannya aja sih biar kita lebih gampang gitu nyarinya. Pendidikan. Hmm, pendidikan. Oh iya, industri. Industri bisa sih, karena kan industri paling banyak ini kan apa? Ngasih dampak ke lingkungan. Boleh sih industri. Pencemaran dari Berarti laut. itu industri yang khusus ngasilin limbah ya? Oh iya. Mm, oke, oke, bisa. Pencemaran air laut. Kalau yang kemarin emisi itu sebenarnya dia dampaknya ke polusi udara atau ke global warming ya? Oh iya benar. Benar-benar Lina. Emisi tuh contohnya CO2 bisa kan? Emisi hasil dari apa kendaraan. Kalau CO2 menurutku lebih ke apa udaranya. Oh, Oh suhu suhu juga ya. Aku belum masuk aja sih si emisi ini dampaknya. global warming.
aku tuh sebenarnya sempat kepikiran kemarin tuh nyari data tentang kayak persebaran sampah plastik, cuman nggak pernah nemu gitu. Nah, iya itu. Aku malah pengennya yang sampah plastik tapi di laut. Tapi Ya, beneran ya, susah nyarinya. Apa emang nggak ada ya? Nggak ada ya? Belum ada yang buat. kemungkinan kalau misalkan sampah plastik itu nanti perusahaan yang bisa apa ngatasin masalah tersebut perusahaan apa ya? Kayak aku kemarin Hmm. pokoknya kalau waktu pertama-tama pokoknya kalau nggak salah dijelasin kayak ada suatu perusahaan yang kayak punya jasa Hmm. bersih lingkungan hidup, mungkin itu bisa bisa ya, Bisa lingkungan hidup. sih. Misalnya kayak ada suatu perusahaan yang dia apa fokus ke nanganin sampah di laut kan. Nah, otomatis pasti dia butuh tahu daerah mana atau laut di mana gitu yang emang ngasilin sampah yang banyak. Nah, bisa dari situ sih mungkin clustering ya biasanya makanya. Ya mungkin sih, iya bisa dikelompokin kayak. Sebenarnya kalau case perusahaannya tuh bisa dibuat-buat aja sih, tapi datanya ini yang susah.
Ini kita sampai jam 12 ya? Ada yang tahu nggak? Apa Naj? Ini kita sampai jam 12 kah? Harusnya Di gitu sih, mungkin breakdown. karena kita kelompok keempat jadi mungkin bergilir dari kelompok satu kan. Kayaknya kalau misalkan dilihat dari jadwal harusnya jam 12 selesai. Cuman kalau kalau ngelihat kondisi aja sih, bener. Hmm. Oke deh. Apa-apa biar bilang aja, nanti kita udah bahas beberapa topik tadi. Tadi aku tanya kakaknya nanti bakal datang apa enggak ya? Halo Kak Dian, nggak apa-apa Kak. Tadi kita habis bahas ini sih, mau explore data lagi dari beberapa dataset yang tadi dikirim sama Kak Zaki di grup mentoring. Terus udah nentuin beberapa topik nih. Aku kirim ya. Biar nanti hari Senin kan kita ada meet tuh, jadi bisa mulai fiksasi dan mulai ke step selanjutnya gitu. Kalau ada saran atau mau diskusi on mic aja ya guys nanti. Halo semuanya. Ini apakah udah ada tim leadernya? Mungkin. Halo Kak, sudah ada Kak, udah ada pembagian tugas. Oke. Di sini saya Boleh tim leadernya. Oke. Kenapa Kak? Oke, lanjut. Saya sambil nyatet ya. Kak Najla berarti ya? Tim leader. Iya Kak, untuk visualisasinya di sini dari Kak Azhar dan juga Putri, dan analisisnya dari Lina, Ili, dan Kak Dian. Oke, sip. Organisasi Azhar dan Putri. Analisisnya Dian sama Lina ini. Lina ini. Ya. Oke, sip. Terus mungkin sedikit brief aja ya, terutama mungkin buat tim leader. Mungkin nanti saya akan coba buatkan grup masing-masing. Jadi gini, untuk tim leader Kak Najla itu yang paling penting, nggak usah terlalu deep dive ke analisis sama visualisasinya, tapi Kak Najla di sini yang diuji sebenarnya adalah kemampuan misalnya memplanning sesuatu gitu, jadi timeline yang terstruktur misalnya ya. Contoh misalnya kita sekarang mulai brainstorm gitu. Brainstormnya misalnya tadi apakah udah ditentukan, misalnya kita nyebar dulu ke berbagai website tadi ya yang udah direkomendasikan, lalu baru balik lagi, ngumpul bareng lagi, saling report tuh
oh saya di website ini menemukan data yang menarik tentang ini gitu. Mungkin bisa kita gali bla 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 bla. Nah, barulah dari situ dipilih satu dataset beserta masalah yang ingin diselesaikan. Itu approach yang pertama. Approach yang kedua, teman-teman udah brainstorm dulu nih. Oh, masalah yang mau kita pecahkan adalah misalnya penyebaran DBD misalnya. Terus teman-teman baru nyebar untuk cari kira-kira dataset yang bisa menjawab masalah yang dipilih itu ada di mana gitu. Nah, itu bisa dua approach tersebut bayangan saya. Jadi bisa based on data yang available atau based on problem yang udah teman-teman pilih gitu ya. Nah, itu Kak Najla harapannya bisa seperti itu. Nanti misalnya kalau misalnya pilih approach yang based on data gitu ya. Nah, Kak Najla bisa define mulai hari ini kita nyebar dulu, harapannya setiap orang akan membawa satu dataset. Misalnya kita meeting lagi misalnya hari Senin, misalnya Senin malam, masing-masing orang harus membawa dataset, nanti kita voting dataset siapa yang dipilih. Nah, itu misalnya kayak gitu, dikoordinir ya. Terus kalau misalnya udah, baru oke, berarti kalau Senin udah terpilih, hari Rabu kita udah bisa ngapain. Minggu depannya juga udah bisa data preparation, minggu depannya udah bisa ngapain. Jadi sudah ada planningnya, ya. Planningnya kurang lebih bisa ngikutin si framework CRISP-DM itu ya. Jadi pertama mulai dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Itu ya, karena jelas. Nanti mohon bantuannya dari teman-teman yang lain, Kak Putri, Kak Linai, Kak Dian, sama Kak Azhar, tolong disupport Kak Najlanya gitu. Masing-masing jalankan peran masing-masing, dan apa ya, jangan perhitungan intinya, jangan perhitungan kayak saya kan bagian ini gitu, itu urusan itu, nah itu jangan, kalau bisa saling kolaborasi, karena emang analisis dan visualisasi itu bisa bilang mirip, tapi jangan sampai itu saling melepas tanggung jawab. Ya, mungkin itu sih yang mau saya sampaikan untuk brief awal. Nah, sekarang mungkin masih ada waktu sekitar setengah jam. Silakan mungkin bisa brainstorm dulu atau ikuti mungkin arahan dari Kak Najla gitu ya, sebagai tim lead. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke Kak, sebelumnya makasih saran-sarannya tadi. Saya mau sedikit progres aja. Sebenarnya kemarin kelompok kami udah explore Kaggle, nyari data masing-masing, dan masing-masing juga udah menyetor gitu ya istilahnya data yang didapatkan. Tapi karena tadi Kak Zaki ngasih beberapa sumber lain, tadi kita udah diskusi untuk nentuin beberapa topik utama yang mau kita pecahkan gitu ya, dan nanti kita explore lagi di beberapa website yang Kak Zaki kasih gitu. Terus kebetulan memang setiap hari Senin kita ada meet gitu Kak, diskusi. Jadi nanti di hari Senin targetnya mau nentuin dataset yang fix dan mulai business understanding. Untuk timeline dan job desk-nya udah saya bagi juga, dan dari kelompok kami udah aman sih Kak sama pembagiannya. Mantap, sip, top. Oke, udah saya catat. Berarti ini tim paling aman ini kayaknya. Dan aman terus ke depannya ya. Tetap semangat semuanya. Oke. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Mungkin mau nanya ini sih Kak, perihal datasetnya. Kita kan berhubungan sama lingkungan ya. Beberapa dataset yang kita temuin kemarin itu perihal misalnya gas emisi, kualitas air, kayak gitu-gitu yang memang berhubungan langsung sama lingkungan. Kalau misalnya kayak gitu, gak apa-apa kan ya Kak? Atau boleh gitu misalnya tentang pendidikan, tapi kita kaitin sama lingkungan gitu Kak? Gak apa-apa mestinya. Karena itu tadi memang lingkungan tuh kan luas banget ya. Kayak pendidikan tentang lingkungan hidup pun kan juga sebenarnya ujung-ujungnya nanti impact-nya ke lingkungan kan. Itu nggak apa-apa mestinya. Oke, berarti aman ya Kak kalau misalnya nggak benar-benar fokus di dataset lingkungan? Nggak usah, nggak apa-apa. Karena saya juga kebayang maksudnya susah kalau sampai kayak teknis masalah emisi segala macam itu kan mungkin ada
bahasa-bahasa teknis di data definition-nya ya gitu. Nah itu mungkin belum tentu teman-teman punya orang yang punya background knowledge yang benar-benar cukup gitu. Itu kan technical banget ya. Jadi menurut saya pribadi nggak ada masalah gitu. Jadi jangan mempersulit diri juga sih kalau saran saya ya. Takutnya beban buat teman-teman semua. Ya. Tapi kalau misalnya ada nih di sini yang teknik lingkungan dan ngerti, lebih bagus gitu, nggak apa-apa. Ya. Oke, makasih Kak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi gak? Silakan. Aman? Oke, siap. Terima Dari kasih. saya cukup Pak, udah aman dan udah jelas. Oke, siap. Thank you ya semuanya ya. Saya izin pindah ke room lain ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh colek saya di WhatsApp. Oke? Oke, makasih Kak. Oke, siap. Oke, Makasih. thank you ya semuanya ya. Guys, tadi ada masukan sih dari Kak Zaki, apa kita mau bagi-bagi per website aja ya? Boleh, setuju. Boleh. Itu website ada berapa sih? Yang dikasih Kak Zaki sih 4. Berarti ini yang untuk Kaggle sendiri udah cukup atau perlu diekspor lagi? Menurut aku Kaggle gimana ya? Susah sebenarnya ekspor Kaggle tuh kayak dia tuh terlalu luas tapi terlalu banyak tapi sempit gitu. Berarti kan tadi ada 4, berarti ada satu website yang 2 orang ya berarti? Iya. Kok link yang paling atas bukan website gitu ya? Oh, ini GitHub-nya Kak Zaki. Dua, tiga. Oh, worldpopulationreview.com. Ada 3 atau 4 ya itu? 3 sih link yang paling atas bukan ternyata. Iya, 3 kayaknya. Oh, tapi ini ada yang di foto yang bentar aku ketik. Oh, yang OSF itu ya? Ya, world population review. Kayaknya itu ada 4 nggak sih? Yang di dalam foto itu. 4 Oh iya. sumber. Ternyata ada 7 sih. Tapi yang kayak kesehatan ada beberapa gitu. Berarti untuk Pilih pembagiannya aja gimana? kali. Pilih aja nggak Ide, apa-apa. atau dipilih Sebutin aja? aja yang dimau. Ya kenapa?
Berarti ini bebas milihnya. Iya bebas aja tapi kalau bisa jangan samaan gitu biar ekspor semua. On mic aja kalau mau milih yang mana gitu. Iya betul. Pilih aja bebas. Kalau bisa ketik aja di WA ya biar ketahuan siapa yang udah yang mana yang udah diambil gitu. Oke, Put.
Guys, karena ini udah pada milih, jadi nanti bisa diekspor dan minimal mungkin cari satu dataset ya. Nanti kan hari Senin kita mau meet lagi tuh. Jadi harapannya kita udah bisa fiksasi dataset, terus mulai ke tahap selanjutnya business understanding. Gitu ya. Mungkin ini kita kayaknya udah nggak ada yang mau dibahas lagi ya, tapi tetap stay aja di sini nggak apa-apa. Oke, Naj.
Ya, selamat siang semuanya. Jadi untuk mentoring hari ini, kalau misalnya teman-teman masih mau di breakout room ini, monggo dipersilahkan. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya teman-teman lagi mau cari dataset masing-masing dulu sebelum nanti kumpul lagi, sudah boleh leave this Google Meets ya. Tuh. Mungkin Oke, mentoring Kak. secukup ini ya. Makasih ya semuanya atas kehadirannya ya. Makasih, Kak, Kak. makasih. Terima kasih, Kak. Mau nanya, ini balik ke panggilan utama apa boleh langsung live? Oke, boleh langsung live